Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas HP entry level dari Samsung yang harganya 1 jutaan, kameranya 48 megapiksel, desainnya mirip seperti iPhone 11. Dan perkenalkan ini adalah Galaxy A03. Samsung Galaxy A0 series ini lumayan banyak serinya ya. Mungkin beberapa dari kalian bingung, cuman urutannya kayak ini. Jadi yang paling murah itu ada A03 Core dengan harga 1,1 jutaan. Terus naik lagi ada A03 yang akan kita bahas kali ini, harganya itu sekitar 1,7 jutaan. Dan ada A03s yang harganya 1,8 juta. Jadi selisih 100.000 aja dari A03 ke A03s. Dengan selisih 100.000, Galaxy A03s dia udah punya fingerprint, terus juga portnya udah Type-C. Konfigurasi kameranya triple. Jadi 13 megapiksel main, 2 megapiksel lensa depth, dan 2 megapiksel lensa macro. Sedangkan A03 yang lebih murah 100.000, dia punya dua kamera aja untuk kamera belakang, yaitu 48 megapiksel main dan 2 megapiksel lensa depth. Kalau untuk kamera depannya sama-sama menggunakan resolusi 5 megapiksel. Sebenarnya kalau dari sisi kamera, saya pribadi bakalan pilih Galaxy A03 karena resolusi kamera mainnya lebih besar 48 megapiksel. Dan di Galaxy A03s jujur aja kalau saya pribadi jarang banget untuk menggunakan lensa makronya. Walaupun sebenarnya mata saya sulit untuk membedakan kamera utama Galaxy A03s yang 13 megapiksel dan Galaxy A03 yang 48 megapiksel. Tapi paling nggak kalau misalkan di zoom 48 megapikselnya Galaxy A03 bakalan terlihat lebih detail dan lebih baik ketimbang A03s. Tapi sayangnya untuk Samsung Galaxy A03 ini kan portnya masih pakai micro USB ya, nggak pakai USB-C. Jadi kalau misalkan saya lagi ngafe bareng temen terus saya lupa bawa charger, agak sulit untuk pinjem chargeran karena sekarang kebanyakan hampir semua smartphone itu udah pakai USB-C. Jadi kalau pakai micro USB, wah saya harus pulang dulu ambil chargeran. Dan dari segi keamanan, Samsung Galaxy A03s juga masih dibekali dengan fingerprint, di A03 enggak. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan kompromi fingerprint dan juga port micro USB-nya ini, Samsung memberikan performa yang lebih baik di A03 dibandingkan dengan A03s. Walaupun secara harga A03 lebih murah 100.000. Karena untuk chipsetnya dia udah pakai UniSoC T606 yang secara arsitektur lebih kenceng dari semua varian A0 seriesnya Samsung. Kalau di Samsung Galaxy A03s dia pakai MediaTek Helio P35 yang fabrikasinya memang sama-sama 12 nanometer quad core sama dengan T606 UniSoC. Cuman di UniSoC T606 dia punya 2 core kencengnya yang pakai ARM Cortex A75 dan 6 core ARM Cortex A55 untuk core efisiensinya. Nah di A03s dia masih pakai ARM Cortex A53. Kalau secara benchmark Antutu versi 9 MediaTek Helio P35 skornya itu sekitar 14168, sedangkan UniSoC T606 bisa dapat sekitar 160 ribuan. Jadi UniSoC T606 di Samsung Galaxy A03 ini lebih kencang sekitar 50%. Untuk kelas HP entry level di semua Galaxy A0 series dia yang paling kencang. Tapi gimana kalau misalkan Samsung Galaxy A03 ini kita comparekan dengan brand lain? Tadi sempat saya research di Google ya, saya ketikkan aja keywordnya Samsung Galaxy A03 versus. Dan yang muncul banyak banget, berarti banyak orang yang masih bimbang antara A03 atau list HP yang ada di sini. Dan saya tahu pasti kalian penasaran gimana kalau misalkan kita bandingkan Samsung Galaxy A03 ini dengan Poco M3 yang sebenarnya harga launchingnya itu sama dengan Galaxy A03 ini, 1,7 juta. Cuman sekarang kalau misalkan kalian lihat di marketplace untuk Poco M3 yang harga 1,7 juta itu udah nggak ada ya. Saya lihat ada satu penjual aja yang jualnya itu di atas 2,4 juta. Jadi kalau dibandingkan sama ini dengan harga realnya itu nggak apple to apple. Yang sebenarnya apple to apple ada di Realme C21Y yang harganya juga sama 1,7 juta dan dia pakai chipset UniSoC juga. Tapi versi lebih tinggi dengan UniSoC T610 yang skor Antutunya ada di range 196.000, hampir mendekati Snapdragon 662 yang dipakai di Poco M3. Kalau 662 itu skor Antutunya sekitar 200 ribuan. Jadi UniSoC yang sekarang nggak bisa dianggap remeh ya. Kalau dulu chipset itu paling kalau nggak Intel, AMD, kalau nggak MediaTek ya Snapdragon. Tapi sekarang UniSoC perlahan-lahan udah mulai muncul di permukaan. Terus untuk stabilitas performa CPU-nya, UniSoC ini juga stabil loh ya, nggak ada isu throttling. Dengan saya tes di CPU throttle selama 30 menit, dia bisa stabil terus. Untuk GPU-nya di 3D Mark Wildlife Stress Test juga dapat skor yang lumayan stabil dengan 96,9%.
Kalau kita bandingkan dengan Realme C21Y yang pakai Uni SoC juga, cuman versi lebih tinggi, memang secara performa ya unggul Realme. Tapi sekali lagi kalau dari konfigurasi kamera, saya lebih suka Galaxy A03. Karena Realme itu min kameranya 13 megapiksel, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth. Nah kalau Galaxy A03, 48 megapiksel min kamera. Dan kalau untuk hasil kameranya, biar lebih enak kita foto-foto aja di luar, biar gambarnya lebih variatif. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A03 di Full HD 30 fps. Kalau di layarnya ini ya, dia kayak wajah saya itu kayak flat putih gitu. Jadi coklatnya nggak ada. Detailnya sih kurang, ya bisa dibilang ini standarnya HP 1 jutaan lah ya untuk kualitas videonya. Terus kalau kalian cari high dynamic range juga di bagian belakang tuh awalnya sama sekali nggak kelihatan teksturnya. Dan kalau misal kita gunakan untuk jalan juga kelasnya entry level juga, jadi ada shaky dan gempa. Cuman kalau misalkan saya jalan agak pelan-pelan, kira-kira seperti ini. Nah kalau misalkan saya kondisi backlight, tapi memang awannya nggak ada ya. Coba kita cari yang awannya agak lumayan banyak ya. Nah kira-kira seperti ini kalau misalkan kondisi backlight, ya awan di sini masih terlihat sih ya. Cuman tekstur muka saya langsung siluet, langsung hilang, detailnya hilang. Ya sekali lagi untuk kamera depannya standarnya HP 1 jutaan. Dan sekarang kita cobain kamera 48 megapiksel di mode videonya. 1080p 30 fps juga. Saya coba jalan agak pelan ya. Nah, kalau pelan-pelan masih, kalau di layarnya ini ya masih lumayan stabil. Dan sekarang kita coba lihat untuk fokusnya. Kalau misalkan kita fokuskan ke bunga ini, fokusnya lumayan cepet ya. Dan walaupun 48 megapiksel, kalau nggak dipelototin itu kayak saya nggak bisa bedain antara 13 megapikselnya A03s dan A03 ini. Tapi untuk 1 jutaan fokusnya lumayan cepet ya. Tuh, jadi di daun yang ini ke bunga yang ini, habis itu ke rumah yang itu. Tuh ya, fokusnya lumayan cepat. Cuman memang warnanya kayak kurang keluar aja di layarnya ini. Semoga aja pas nanti dipindah nggak kayak gini ya hasilnya ya. Nah jadi warna hijaunya itu kayak kurang pop up, kurang nendang gitu. Dan kalau misalkan kita gunakan jalan, ini saya pakai jalan tangan 2, lumayan kencang jalannya. Seperti ini kira-kira. Jadi fokusnya di rambu lalu lintas, terus ke jalan. Untuk auto exposure-nya, transisinya agak kasar ya. Ya, standar lah, standar HP 1 jutaan. Terus yang saya suka dari HP Samsung dibanding brand lain adalah One UI-nya. Tapi ini masalah selera sih ya. Kalau saya lebih suka One UI karena kayak lebih kerasa enteng dan jarang lag. Tampilannya pun juga saya suka, kayak easy to use gitu. Kalau untuk layar sama dengan Samsung Galaxy A03s, dia masih XD Plus dengan Infinity V display, desain-desain entry levelnya Samsung yang secara kualitas ya layarnya udah oke lah untuk kelas harga 1,7 jutaan. Baterainya juga standar di 5000 mAh yang ketika saya gunakan untuk nonton Netflix satu episode sekitar 1 jam dengan brightness sekitar 75% pakai earphone, dia berkurang cuma sekitar 7%. Kalau untuk waktu pengecasannya lumayan lama karena 5000 mAh 7,75 watt dari 23% ke 100% itu jam 7 sampai jam 10, jadi sekitar 3 jam. Kalau secara desain dia sih mirip-mirip dengan iPhone 11 dengan bingkai kamera yang juga mirip, letak LED flash yang mirip, dan awalnya saya kira bingkai kameranya ini besi. Ternyata enggak, dia pakai plastik sama seperti bahan material di belakangnya, dan finishing belakangnya ini ada kayak semacam garis-garis abstrak yang bentuknya kayak wajik gitu.
Tapi entahlah ya, dari semua varian A0 series, kalau saya pribadi suka dengan desain Galaxy A03 ini. Untuk varian warnanya dia ada 3, jadi ada black, blue, dan juga red. Terus untuk port di bagian kanan ada volume up and down, tombol power. Di bagian bawah ada audio jack yang kalau kita colokkan dengan earphone kita bisa pakai fitur Dolby Atmos-nya. Terus juga ada lubang mic, micro USB, dan speaker. Speakernya satu aja, mono di bawah. Di bagian kiri ada SIM tray yang triple slot dan bisa di-expand sampai 1 TB untuk micro SD-nya. Untuk bobot, karena baterainya 5000 mAh, jadi bobotnya lumayan berat dengan 196 gram dan dimensinya pun juga lumayan bulky. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Samsung Galaxy A03 kali ini dengan harga 1,7 juta. Menurut saya kalau kalian cari performa dari semua A0 series, ya A03 ini yang paling kenceng dengan Uni SoC T606-nya yang ternyata nggak bisa dianggap remeh dan harganya lebih murah 100.000 ketimbang A03s. Walaupun memang ada komprominya ya, ada kekurangannya di port micro USB-nya ini yang seharusnya sih ya harusnya udah Type-C lah ya karena harganya 1,7 juta. Terus juga nggak ada fingerprintnya. Tapi kompromi fingerprint dan juga portnya ini diganti Samsung dengan kamera yang menurut saya kayak lebih useful aja. Jadi 48 megapiksel dan 2 megapiksel depth. Karena kalau 13, 12 makro, 12 depth, jujur saya pribadi gini aja deh. Coba dari kalian tulis di kolom komentar siapa yang sering pakai lensa makro di HP entry level. Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.